Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Saya berharap di hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan rupanya ini adalah hari ke-124 setelah kasus pertama COVID-19 kita temukan di Kabupaten Mimika, terutama pada masa new normal kedua, tahap 2, yang nanti akan berakhir di tanggal 30 Juli mendatang. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa di hari ini dalam 24 jam terakhir kami menemukan ada 14 kasus positif. Sekali lagi kami ulangi, kami merasa penting di saat ini untuk menyampaikan kepada masyarakat di Mimika melalui teman-teman pers bahwa di saat masa perpanjangan new normal di Mimika, dalam 24 jam terakhir ditemukan 14 kasus COVID yang terkonfirmasi positif, di mana 8 kasus dilaporkan oleh RSUD Mimika dari 70 spesimen yang diperiksa, sementara 6 kasus itu dilaporkan oleh 2 dari Rumah Sakit Tembagapura, sementara 4-nya dari Klinik Kuala Kencana. Nah, yang perlu kami sampaikan pada masyarakat melalui rekan-rekan pers dalam kesempatan ini, bahwa dari 14 kasus, 9 kasus merupakan kasus dari luar Kabupaten Mimika atau kasus impor, yaitu 8 orang pelaku perjalanan yang datang dari Makassar, kemudian 1 orang adalah karyawan yang hendak kembali juga untuk bekerja dan didapati berdasarkan hasil pemeriksaannya ditemukan positif. Sementara sisanya adalah kasus yang ada di wilayah Tembagapura. Sehingga dengan demikian, dengan bertambahnya 14 kasus ini, secara kumulatif jumlah COVID yang sudah ditemukan sebanyak 493 kasus. Namun di hari ini dilaporkan ada 7 orang yang dinyatakan sembuh, yaitu 4 orang dari RSUD Mimika, kemudian 3 orang yang diisolasi dan dipantau oleh tim medis dari Klinik Kuala Kencana. Sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa dengan ditemukan 14 kasus positif ini, terutama 9 kasus yang ada di wilayah kota Timika, yang merupakan boleh dikatakan itu adalah kasus impor, ini sebagai sinyal kepada semua warga masyarakat Timika untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Yang M yang pertama adalah menggunakan masker. M yang kedua adalah menjaga jarak, baik itu physical distancing maupun social distancing. Dan M yang ketiga adalah mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di bawah air mengalir lebih kurang 20 detik. Itulah sebenarnya cara-cara di mana di masa new normal ini apakah masyarakat tetap masih bisa disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, karena tanpa kita sadari mereka yang positif hampir sebagian besar tidak menunjukkan gejala apapun. Yang menarik kalau rekan-rekan pers melihat bahwa dalam 1 minggu terakhir ada, terutama di 2 hari belakangan ini, terdapat 4 pasien PDP baru. Yang menarik adalah PDP baru di RSUD Mimika. PDP ini hampir sebagian besar mereka yang memiliki gejala
yang mirip dengan pasien COVID. Ini merupakan sinyal di mana sebenarnya sadar atau tidak kita sedang berdampingan dengan pasien COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala. Nah, rekan-rekan pers, secara keseluruhan jumlah spesimen PCR yang sudah diperiksa sampai saat ini sudah mencapai 7.345. Nah, dari 18 spesimen ini, ternyata itu merupakan jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 414. Oleh karena itu, ini memberikan gambaran bahwa kita di Mimika secara mandiri jumlah pemeriksaan PCR yang dilakukan secara mandiri hampir setiap saat menunjukkan konsistensi dalam pelacakan kasus, baik dengan rapid test maupun untuk penjaringan kasus maupun dengan PCR. Oleh karena itu, kami tetap menyarankan kepada seluruh warga masyarakat untuk senantiasa jika mengalami batuk ataupun pilek ataupun demam, jangan takut untuk pergi mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat supaya kita betul-betul bisa memastikan Anda terinfeksi COVID atau tidak. Semakin cepat kita deteksi, maka tentu saja akan semakin cepat ditangani. Dan satu hal yang terpenting juga yang perlu kami sampaikan adalah sampai hari ini kami pikir kerjasama yang baik dari rekan-rekan pers dan juga dari masyarakat dalam masa new normal yang kedua yang nanti akan berakhir di tanggal 30 mendatang, kami pikir ini berkontribusi positif terhadap lambatnya penemuan kasus di Kabupaten Mimika. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Mimika. Hari ini adalah hari ke-124. Kami masih bekerja untuk bagaimana mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Strategi yang kami lakukan dalam lebih dari 2 minggu terakhir setelah ditetapkan masa new normal tahap kedua, yaitu mendeteksi kasus pada pintu masuk Kota Timika, seperti di Bandara Udara. Kami sudah menemukan lebih dari 8 orang pelaku perjalanan yang datang dari luar Kabupaten Mimika menggunakan pesawat terbang, di mana mereka membawa surat keterangan bebas COVID dari kota sebelumnya. Ternyata setelah kami periksa kembali di bandara, mereka positif. Salah satu di antara mereka pada hari ini dinyatakan positif, pelaku perjalanan yang datang pada tanggal 21 Juli kemarin dan merupakan penumpang yang berasal dari Kota Makassar. Kita tahu bersama bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Ini yang harus kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di masa new normal. Kita tetap bisa melakukan aktivitas kita dalam rangka relaksasi, ekonomi, dan semua kegiatan-kegiatan lainnya yang kita tekuni. Namun, kita pun harus tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas, baik itu di kantor, baik itu di tempat-tempat umum. Protokol kesehatan tetap menjadi bagian daripada kehidupan kita saat ini di masa pandemi COVID-19, dan untuk selanjutnya
dengan kita bisa menerapkan protokol tersebut, maka kita pun mampu untuk mencegah tidak bertambahnya pasien COVID di Mimika. Dari satu kasus yang kami isolasi dari mereka yang positif, satu kasus yang kami isolasi di Wisma Atlet, sementara 8, sementara satu kasusnya itu waktu ditemukan itu rapid test-nya negatif, lalu kemudian menunjukkan gejala. Setelah menunjukkan gejala, dibawa ke RSUD Mimika karena pasiennya dalam keadaan sesak. Dan setelah diperiksa, ternyata menunjukkan hasil positif. Kemudian dari pihak RSUD melakukan tracing, boleh dikatakan tracing, yaitu dengan mengundang para kerabat atau keluarga dekat untuk dilakukan pemeriksaan, dan ternyata mereka satu keluarga dinyatakan positif. Saat ini, tadi siang kami baru melakukan pertemuan untuk melakukan tracing kontak, karena mereka adalah penduduk Mimika, yang penduduk Mimika ini juga baru melakukan perjalanan dari Makassar. Benar, kami besok kami akan menyurati pihak maskapai untuk kami akan meminta nama-nama penumpang termasuk seat penumpang yang duduk berdekatan dengan kasus. Tibanya, Pak Re, tiba hari apa? Tanggal 21. Sementara dari 8 kasus ini ada 3 juga yang dari Sorong. Rute perjalanannya Makassar, Sorong, baru Timika. 2 hari lalu, angka reproduksi kita di bawah 1, 0,91, tapi saya pikir dengan penambahan ini pasti di atas 1. Oleh karena itu, dalam kondisi 24 jam terakhir, saya pikir karena ini sangat penting, kami perlu sampaikan kepada warga masyarakat Timika, sehingga kami melaksanakan video conference malam ini. Kami ingin teman-teman pers bisa menyampaikan ini kepada warga masyarakat untuk tetap berhati-hati. Kalau kita ingat dari kasus-kasus awal, itu bisa kami men-tracing bisa mencapai ratusan orang, itu baru dari satu kasus. Nah, ini bayangkan dengan ditemukannya 9 kasus impor, sudah pasti akan jauh lebih banyak. Asal-muasal kasus memang dari luar, tetapi reproduksi time atau angka reproduksi itu kemampuan untuk menularkan ke orang lain.